Kreativitas adalah aset bangsa dan hak cipta adalah salah satu cara untuk melindunginya. Indonesia kaya akan budaya, yaitu budaya yang kaya akan kreativitas di dalamnya. Tetapi, apakah hak-hak mereka sudah terlindungi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asifah Putri Arolza. Saya adalah seorang yang peduli dengan hak-hak pencipta dan industri kreatif. Hari ini saya ingin membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sangat penting bagi kita semua dari sudut pandang perempuan dan budaya Minang. Sebagai perwakilan perempuan, saya merupakan mahasiswa dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta di kalangan masyarakat. Kota asal saya adalah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini adalah kota yang kaya akan kreativitas dan budaya. Saya percaya bahwa dengan memahami dan melindungi hak cipta, kita dapat memajukan industri kreatif di kota ini secara khusus dan Indonesia secara umum. Menurut data dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, industri kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun, tanpa perlindungan hak cipta yang efektif, potensi ini dapat terancam. Undang-Undang Hak Cipta adalah salah satu instrumen hukum yang sangat penting untuk melindungi hak-hak pencipta. Sebagai perempuan berkebudayaan Minang, kita memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang luar biasa, seperti lagu tradisional yakninya Ayam Delape, Bare Solo, Tari Piring, serta tenunan tradisional seperti tenun Pandai Sike. Namun, kita juga memiliki tantangan dalam melindungi hak-hak kita. Beberapa hal kelemahan yang akan kita bahas di sini tentang Undang-Undang Hak Cipta ialah: yang pertama yaitu mengenai pencatatan hak cipta. Proses pencatatan hak cipta masih rumit dan mahal, sehingga sulit dijangkau oleh perempuan yang berada di daerah pedesaan. Kita memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang luar biasa, seperti lagu tradisional, tari tradisional, serta tenunan tradisional. Namun, kita juga memiliki tantangan dalam melindungi hak-hak kita. Yang kedua yaitu kurangnya representasi perempuan. Dalam proses pembuatan Undang-Undang Hak Cipta, perempuan tidak banyak terlibat sehingga kebutuhan dan aspirasi kita tidak terwakili. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses. Perempuan masih menghadapi keterbatasan akses ke informasi dan sumber daya untuk mengelola hak cipta mereka. Yang keempat yaitu paten dan hak cipta. Perempuan yang bekerja di sektor informal atau tradisional seringkali tidak memahami bagaimana cara melindungi hak cipta mereka. Maka saya mengusulkan perbaikan atas Undang-Undang Hak Cipta tersebut dari sudut perempuan dan budaya. Yang pertama yakninya perlu ada penambahan klausul yang jelas tentang hak ekonomi perempuan dalam mengelola hasil karya mereka. Yang kedua yaitu perlu ada penyederhanaan proses pencatatan hak cipta dan pengurangan biaya sehingga lebih mudah dijangkau oleh perempuan. Yang ketiga yakninya meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang hak cipta. Yang keempat yakninya peningkatan kesadaran dan edukasi. Perlu ada program-program edukasi dan kesadaran tentang hak cipta yang ditujukan khusus untuk budaya, terutama di daerah pedesaan. Yang kelima yaitu pengembangan mekanisme perlindungan. Perlu ada mekanisme perlindungan yang efektif untuk melindungi hak-hak budaya dalam dunia kreatif, seperti sistem pendaftaran hak cipta yang sederhana dan mudah diakses. Kesimpulan mengenai ini yaitu memiliki potensi untuk melindungi hak-hak perempuan dan budaya. Namun, perlu ada upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dengan meningkatkan partisipasi perempuan, kesadaran dan edukasi, serta mengembangkan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap karya-karya. Kita dapat memastikan bahwa hak-hak perempuan dan budaya dalam dunia kreatif terlindungi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.